Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada malam hari ini walaupun cuaca sedikit turun hujan, tetapi tidak mengurangi kecintaan kita kepada majelis ilmu, kecintaan kita kepada rumah Allah seperti ini, sehingga mudah-mudahan ini semua akan menjadi catatan amal kebaikan kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Kita baca hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-58. 56. Masih 56. Hadis ke-56 ini masih membicarakan tentang akbaril kabair atau dosa-dosa besar, dosa-dosa papan atas. Kita baca hadis yang ke-56, hadisun Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasyihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Akhrajahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'ul mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Jadi dikatakan as-sab'ul mubiqat, ini dikatakan Rasulullah 7 hal yang membinasakan.
Maksudnya ya akan menjadikan pelaku-pelakunya ini terjatuh ke dalam jurang kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Di sini Rasulullah menyatakan ada 7 dosa besar yang oleh Rasulullah dibahasakan dengan 7 hal yang membinasakan. Jadi dosa itu membinasakan pelakunya. Maka orang yang berbuat dosa itu disebut orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dzalimun li nafsihi. Yang pertama, ini sudah jenengan fahami, dosa yang terbesar tentu adalah asyirku billah. Syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang jikalau dosa ini dibawa sampai mati, maka Allah Ta'ala tidak bakal mengampuni pelaku-pelakunya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Ta'ala masih akan memberi ampunan kepada dosa yang selain itu. Maksudnya selain syirik. Liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Dilanjutkan ayat ini oleh Allah Ta'ala, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah melakukan satu kekejian yang besar. Keji nih, ngarani Gusti Allah enggak ada tandingan, itu sesuatu yang paling keji. Ini yang pertama. Kesyirikan ini sesuatu yang betul-betul harus kita hindarkan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Makanya iman ini harus betul-betul kita rumat, kita tata. Kayak jenengan punya barang kesayangan itu loh, kan mesti kudu dirumat kita menahan. Oleh ngeman-eman itu temenanan. Demikianlah iman. Jangan sampai iman kita ini tercabut, naudzubillah min dzalik, dari hati kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut keimanan itu dari hati kami, ba'da'id hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah, petunjuk kebenaran. Salah satu cara merawat iman ya ngaji seperti ini. Makanya ngaji seperti ini sesuatu yang tidak bisa kita nilai harganya. Ini adalah hidayah Allah. Ibarat kita punya tanam-tanaman, kalau tanaman kita tidak ingin mati ya dirumat, dikasih pupuk, disiram, sehingga tumbuh menjadi tanaman yang subur. Demikian pula lah iman. Iman ini kan diibaratkan seperti satu pohon yang bagus. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Gambaran dan perumpamaan. Masalan kalimatan thayyibatan, yang oleh ahli tafsir diartikan kalimatan thayyibatan ini ay kalimatut tauhid. Kalimat iman ini seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus niku napa? Asluha sabit, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, dan pohonnya itu menjulang tinggi.
juga menghasilkan buah-buahan yang lebat. Itu pohon yang bagus. Lek pohon kena wereng ya nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dipanen. Lek iman kita kena penyakit, itu menjadikan kita sebagai orang yang rusak. Amal perbuatan kita sebaik apapun, kalau imannya itu sudah terkena penyakit, maka boten kanggo. Kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Maka di antara doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma khtim lana bil iman. Selain doa tadi itu ya, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah kami dalam keimanan, tetapkanlah kami dalam keislaman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tetapkanlah kami nanti sebagai orang-orang yang memungkasi hidup kami itu dengan husnul khatimah. Ini mahal. Kita ingin ketika kita meninggalkan dunia ini, kalimat terakhir yang terucap dari lisan kita dan tertanam di dalam hati kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan itulah kita ingin kembali menghadap kepada Allah. Maka syirik ini harus betul-betul kita jauhi sejauh-jauhnya. Ini kalau dibahas ya tidak cukup 1-2 kali pertemuan di bab syirik itu. Makanya saya di Masjid Nurul Hidayah Kepanjen itu ngaji saya temanya tauhid. Tauhid ini adalah pondasi keberagamaan kita. Kalau sebuah bangunan itu pondasinya kuat, maka didirikan bangunan berapa banyaknya tingkat, berapapun tingginya bangunan itu, maka bangunan akan kokoh. Tapi nek pondasine mek 15 cm, ngene iku jenenge kudu bangunan iku gerdung. Demikian pula lah bangunan keislaman kita ini. Kalau iman itu kuat, yusabitu wa bil qawli sabit. Kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam keimanan yang kokoh, maka keislaman kita itu kuat. Bangunan keislaman kita itu akan menjulang tinggi. Ya contoh tentang Quran itu Nabi Ibrahim itu loh, seringkali saya ceritakan itu sebuah gambaran ketika orang itu tauhidnya mantep, imannya kuat. Ketika berada dalam situasi sulit, berhadapan dengan api yang menjulang tinggi, jangan dikira api yang mau dipakai membakar Nabi Ibrahim ini api unggulnya arek pramuka niku, apinya tinggi. Kan situasi kayak begitu itu situasi yang sulit. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril datang, "Ya Ibrahim, apa kamu butuh bantuanku?" Sing datang Jibril, imamul malaika, pemimpinnya para malaikat, ruhul amin. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan dengan mantap, amma ilaika la. Kok cara mriki ngeten. Matur suwun malaikat Jibril, nek nang sampean aku gak butuh apa-apa. Ayo sampeyan jenengan kadang-kadang duwe kenalan napa niku pejabat atau mana wis mlakune wis eje koyo bergantung nang pejabat itu. Kayak Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril dalam situasi yang memang betul-betul butuh bantuan. Wahai Ibrahim, apakah Anda butuh bantuanku? Amma ilaika la. Sepurane malaikat Jibril, lek nang sampean la, aku gak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Pun ngantos syirik, pun ngantos dumateng sak lindune Gusti. Apalagi kepada benda-benda, aduh
Akik ngeten iki. Wah, sajeke akik iki tak gawe. Awake kok tenang mantep mlaku-mlaku ning kene sing bahaya-bahaya ora masalah. Wis, hancur sudah imannya begitu. Orang beriman tidak perlu seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah jimatnya orang yang beriman. Itu syirik. Yang kedua asyihru. Sihir. Sihir itu nanti erat dengan perdukunan dunia hitam. Dan ini bisa terjadi memang atas bantuan setan. Di dalam Al-Quran, kisah yang terkenal tentang sihir ini adalah pertarungan antara tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun itu didampingi oleh tukang-tukang sihir, didampingi oleh ahli ilmu pemerintahan. Jadi kuat sebenarnya kedudukan Fir'aun itu, raja besar itu memang. Tapi jenengan maca Quran surat Yunus itu matinya mengenaskan, Pak. Kedelep segoro. Nah, itu kan sebenarnya tamsil. Sebenarnya itu kan pelajaran, ibarat ibrah bagi kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Oh, wong lek sombong tiba-tiba koyo ngono iku entek-entekane. Alah, Fir'aun itu didampingi oleh Haman. Haman itu pakar ilmu pemerintahan sing nata negara, pinter nata negara Haman. Didampingi oleh Qarun. Qarun itu konglomerat cara sakniki. Didampingi oleh tukang-tukang sihir. Nah, ini Al-Quran menceritakan ketika itu terjadi pertarungan antara tukang-tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Nabi Musa membawa mukjizat. Jadi ini nanti bedanya antara sihir dengan mukjizat. Sehingga ini kemudian menjadikan para tukang-tukang sihir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tukang-tukang sihir itu diadu, mereka mengeluarkan tali-tali kecil, dilemparkan di arena pertarungan itu menjadi ular-ular kecil. Jadi ular-ular cilik wadah jumlahnya. Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala, uncalno tongkatmu Musa. Jadi Nabi Musa itu punya tongkat yang kemudian sering digunakan untuk mendapatkan mukjizatnya Gusti Allah. Tapi perlu kita pahami nggih Bapak Ibu ya, sing sakti niku sanes tongkate Nabi Musa. Mas yo sakniki jenengan saged nemukaken tongkate Nabi Musa. Digedhuk-gedhukno gawe mbelah segara nggih mboten saged, Pak. Karena yang sakti bukan tongkatnya itu, tetapi di situ ada izin Allah. Ada kuasa Allah di situ. Ngoten itu mukjizat. Makanya mukjizat itu kan pengertiannya amrun khariqul ada, da'yatun ilal khairi was sa'ada, makrunatun bidakwah nubuwah, kusida bi idharusid kiman idda annahu rasulun minallah. Jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa. Khariqul ada, nyulayani adat. Geni biasanya panas kita diadem. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini catatannya di sini. Jadi Allah yang berkehendak, bukan para nabi itu yang berkehendak. Jadi Allah yang memberikan mukjizat itu kepada para nabinya. Untuk apa? Untuk dipertontonkan di hadapan umatnya sebagai bukti kebenaran ajaran yang dibawanya. Itu mukjizat. Makanya ketika kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala, lemparkan tongkat Musa. Dilemparkan. Kemudian tongkat ini menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, di sini ada sebuah peristiwa yang menarik.
setelah terjadi pertarungan itu, semua ular-ular kecil bikinan tukang sihirnya Fir'aun itu dimakan oleh ular besar yang merupakan jelmaan dari tongkatnya Nabi Musa. Yang ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menjadikan tukang sihir itu kok terus beriman? Napa kira-kira Pak? Karena mereka tahu itu bukan sihir. Sing ngerti ilmu sihir ya tukang sihir. Jadi mereka paham betul bahwa apa yang mereka saksikan di depan mata mereka, oh sing digomu saya kudu sihir. Dari mana taunya? Biasanya Pak, kalau sihir bertemu dengan sihir, perang, itu yang kalah akan kembali ke bentuk aslinya. Tapi kudune tali-tali ini wow, balik dari tali mana? Karena kalah. Tapi nyatanya tidak ada. Maka ketika itulah kemudian dengan penuh kesadaran yang tinggi, hidayah datang kepada para tukang sihirnya Nabi Musa. Karena mereka tahu ini kudu sihir. Biasa sing iso marasnya wong dadi kan nggih padha jaran kepang ya. Ngoten niku lho padha karo ngoten niku lho. Sing iso ganggu ya sesama jaran kepang. Yang tahu bahwa itu bukan sihir, ya tukang sihir itu. Maka sihir ini adalah permainannya setan. Kita jangan mendekat, jangan coba-coba mempelajari. Tidak ada untungnya, tidak ada untungnya. Termasuk Nabi Sulaiman itu kan dituduh mengajarkan ilmu sihir. Padahal itu mukjizat. Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerti suara binatang. Semut tidak jagongan. Itu khusus Nabi Sulaiman. Berarti yang saat ini tidak jagongan apa biasanya? Manuk ya. Nabi Sulaiman itu juga jagongan sama manuk. Namanya burung hudhud. Dan itu memang kelebihan Nabi Sulaiman, bukan sihir. Bahkan Rasulullah pun kan dituduh tukang sihir itu oleh masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Yang ketiga, qatlun nafsi lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang dibenarkan. Misalnya orang membunuh, hukumannya ya dibunuh. Kalau membunuh seperti ini namanya kisos, maka tidak masalah. Yang dilarang adalah membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh. Misalnya ngerampok wongnya gak salah napa-napa mau dirampok, donyane dijoko, sing duwe dipateni. Nah, seperti ini termasuk dosa besar, menghilangkan nyawa seseorang. Kalau jangan baca berita-berita di media sosial ini ngeri Pak. Sekarang ini orang sudah menganggap murah nyawa seseorang. Kadang-kadang hanya karena ingin mendapatkan uang 5-10 juta sampai berani membunuh. Kayak saya baca berita itu di daerah Sumatera itu, seorang pegawai konter HP mateni juragan saanake hanya karena menginginkan uang 5 juta yang ada di konternya itu. Padahal siapa yang membunuh tanpa alasan yang hak, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama yaqtulunan nasa jami'an, maka sungguh dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Sehingga qatlun nafsi haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang hak, ini termasuk dosa besar.
Yang berikutnya aklu riba, memakan harta riba. Riba. Lek cara mriki napa Bang Didil lah. Utang 1000 diterimano 900, dibalekno 1200. Itu lebihnya adalah riba. Tidak akan ada ceritanya orang yang kaya karena napa jenenge nganakno dhuwit membungakan uang, nggih. Rentenir. Bahkan nggak terima dianakno sampai diputuno barang. Utang 100-200 ribu ya karena kadang-kadang orang itu kepepet, Pak. Walaupun sesungguhnya antara yang hutang dengan yang dihutang itu hukumnya sama, tidak boleh. Kadang-kadang orang itu sudah karena kepepet, kebutuhan, akhirnya ya sudah. Maka makan riba ini adalah termasuk dosa besar. Berikutnya aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wah, ini juga sama. Dan ini terjadi loh, Pak. Ada orang itu yang menjadikan anak yatim ini sebagai backgroundnya saja. Arti panti asuhan opo, nanti dapat sumbangan dari dinsos, dari donatur dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya itu untuk mengkayakan dirinya sendiri. Dan ini dosa gede nih, dosa besar. Anak yatim itu adalah anak yang harus kita santuni, harus kita sayangi, harus kita rawat. Malah justru diberdayakan, justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Dan ini ada, walaupun Kanjeng Nabi dawuh itu 1400 tahun yang lalu, tapi sekarang itu ada. Inilah termasuk keistimewaannya Rasulullah itu, ajaran beliau itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Sholihun likulli zaman, sholihun likulli makan. Selalu eksis. Didawakan ngeten iki berarti nggih ono sampai besok. Kalau menurut kita kan kayak kan tidak mungkin mosok ono wong tego, kan ngoten to kayak. Tapi nyatanya ada, Pak. Ada. Itu fakta, realita, kenyataan. Iki kok niku lho. Mosok sih karena dosa mono kok gelem mateni wong. Nyatanya ada kok. Memakan harta anak yatim. Berikutnya watawalli yaumaz zahfi. Lari dari medan pertempuran. Ini menunjukkan sifat pengecut. Sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Ta'ala itu menjanjikan ketika seseorang itu berjuang di jalan Allah, kemudian dia kok meninggal dunia, dijanjikan mati dalam nilai syahid. Dan orang yang syahid itu balasannya adalah surga. Tapi karena iming-iming dunia, maka akhirnya dia menyelamatkan diri, lari dari medan pertempuran. Inilah yang dinamakan pengkhianat, berkhianat, bermental pengecut. Itu tidak boleh, Pak. Islam ini adalah agama yang kesatria. Islam tidak pernah mencari musuh, tetapi kalau ketemu musuh, Islam tidak pernah lari. Kan begitu, Pak. Sehingga orang yang lari dari medan pertempuran, dulu ketika belum dapat apa-apa, belum dapat jabatan apa-apa, suaranya lantang, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Barang oleh jabatan tiba-tiba podo ae. Gledek, Pak. Ini termasuk ya pengecut itu, lari dari medan pertempuran, lari dari nilai-nilai kebenaran. Yang ke-6 gitu. Yang terakhir gitu. Ngetes kok nih, berarti nyimak. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hati-hati Bapak Ibu. Menuduh perempuan baik-baik
Lebih-lebih itu adalah perempuan yang beriman, mukminat, menuduh berbuat zina. Makanya orang menuduh seseorang itu dosanya besar. Kenapa? Karena itu menghancurkan kehormatan dan harga diri seseorang. Lebih-lebih di zaman medsos sekarang, jangan gampang-gampang kita itu menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, belum valid kebenarannya. Walaupun itu benar saja, kalau itu menyangkut aib saudara kita kan disuruh menutupi, Pak. Gitu. Apalagi itu belum jelas kebenarannya, tiba-tiba di-share. Dulu di TV itu ada acara-acara yang kadang-kadang mengorek-ngorek rumah tangganya artis. Artis ini sekarang sudah dengan si A, dengan si B dia sudah terancam perkawinannya. Ngoten niku lan apa diurusi. Si A dengan si B ketemu di hotel. Nah, akhirnya nanti jatuh kepada hukum qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seseorang perempuan yang baik-baik berbuat zina. Ya sudahlah Pak, kalau urusan rumah tangga orang lain kita tidak usah ikut campur. Kecuali kalau dimintai saran itu beda lagi. Kadang-kadang tidak dimintai saran malah ikut campur. Nah, ini tidak penting itu, Pak. Makanya Rasulullah itu kan menyatakan tuba, beruntunglah orang. Siapa yang beruntung itu? Yaitu orang yang liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Dia itu sibuk sekali mengoreksi dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk ngurusi orang lain. Kecuali kalau ada yang datang minta saran. Namanya minta saran, wa idastansohaka fansohlahu, baru di situ kita memberi saran. Dan sarannya itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh saran atas pemikiran kita. Dan menurut aku anak ngene, carane ngono racun ae maring bojomu. Jadi saran yang menjerumuskan. Kalau aku yo gak kuat nyelek dikonono. Jare aku yo paranonoe wonge belen pisan ae, ngaten-ngaten iki. Jadi menuduh perempuan baik-baik berbuat zina ini termasuk dosa besar. Bahkan termasuk urutan 7 dosa besar. Jadi urutan yang pertama syirik, yang kedua sihir tadi itu. Sihir ini juga erat hukumnya dengan perdukunan, ya, perdukunan. Nabi mengatakan man ata arafan, barang siapa yang datang kepada orang yang dikatakan orang pinter, dukun lah. Fasa'alahu anisyai, kemudian dia bertanya kepada dukun itu. Padahal dukun itu bodoh pekun. Kok ngomong 10 perkara, sing 9 mesti salah, sing siji durung karan bener, niku dukun. Nah, ngoten kok dipercaya. Maka Nabi mengatakan man ata arafan, siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, lek nurut aku sampean gak cocok kerja di air. Ngoten-ngoten niku lho. Sampean cocoknya kerja di darat, pancene kudu iwak kok. Gak cocok di banyu. Maka ketika dia datang saja mau meminta saran, maka ancaman Rasulullah lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Salatnya 40 hari tidak diterima. Nggare kadang-kadang sing teko mesti gak sembayang ngono nggare. Wis klop ta, gak diterima gak apa-apa jeneng gak sembayang. Sing diterima apane berat lah ngoten iki. Makanya kadang-kadang orang itu gampang sekali percaya dukun itu. Saya juga kemarin dengar berita itu, ada cerita
seorang bidan yang sukses sebenarnya sudah sukses. Dia itu hidup satu rumah, janda ini ya, janda, tidak punya suami, hidup satu rumah dengan ponakannya di daerah sana, mana, Lampung. Nah, dia itu kepingin pasiennya itu berdatangan, jadi kepingin bidannya itu laris. Maka dia nyuruh ponaknya, "Duk, golekno dukun sing ampun, Duk." Apa yang terjadi? Ternyata ponakannya ini bersekongkol dengan dukunnya itu. Untuk apa? Untuk meracuni si bidan itu tadi. Jadi di jak nanggene sebuah sungai yang jernih, alasannya begitu untuk ritualnya. Ternyata temeriku di kei ramuan sing wis dicampuri kali racun. Ini kisah nyata ini, Pak. Maka tidak ada untungnya datang ke dukun, tidak ada untungnya. Nah, kalau dukun itu ngerti sembarang kalir, pastinya dia itu yang mboten rembes ngoten niku ta. Katanya dukun iki rembes. Kadang-kadang syarat-syaratnya nggih mboten masuk akal. Dikon golek banyu pitung sumber napa mawon. Sumber maron, sumber taman. Terus maka alhamdulillah kita tidak sampai lah percaya pada yang seperti itu. Apalagi kita sudah jadi aktivis pengajian seperti ini, nggih mboten kira lah. Nek situ nang dukun gitu kok. Termasuk nyiwer barang ngoten niku. Nek wonten napa? Wong duwe gawe disiwer sika. Mboten kena ketinggalan niku. Loh, bahkan ini manten mungkin sekaruan nih. Saya pernah itu kudu guyu membaca proposal kegiatan pengajian, Pak. Proposal pengajian itu diantara anggaran dananya selain untuk terop, selain untuk konsumsi, di situ ada pawang hujan. Pawangnya barang kudu guyu. Oh alah. Padahal inna wa indahu ilmu sa'a wa yunazilul ghais. Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Koyok kate ngatur Gusti Allah. Nah, makanya di sini sihir didekatkan dengan kesirikan. Siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun, lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Wa in saddaqahu, mulai membenarkan, nggih Mbak dukun kula lampahi syarat-syarate. Siap njeneng kula tumbas kembang pitung rupa. Ketika sudah seperti itu, maka kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada aku. Naudzubillah min. Normalnya kayak disyarat-syarati. Waduh. Ini beritanya ini ibu kota negara yang baru ini kemarin baru saja dibuat ritual. Dibuat tanah dari 33 provinsi. Makanya dalam hadis qudsi itu mengatakan, ini la'hamu bi ahlil ardi adzaba. Lek ndelok tingkah polewon penduduk bumi gregeten ya. Ingin rasanya aku timpakan kepada mereka azab sehebat-hebatnya. Karena perbuatan mereka itu mengundang kemurkaan Allah. Lah ngoten niku. Berarti kan mereka itu ya Rabbi astagfirullahaladzim. Wis koyo nyepelane Gusti Allah. Disyarat-syarati ngeten. Bahkan mohon maaf kalau ada duwe gawe niku kadang-kadang napa disyarati kongkon buak celana daleme mantene ndek dhuwur genteng. Yang ngoten niku teko endi wonten niku? Ndak ada Pak seperti itu. Inilah yang saya katakan tadi, kalau kita tidak berhati-hati terhadap kesyirikan, maka kita nanti akan terjerumus.
katene pindah ibu kota kok kadek gawe ritual-ritual sing macem-macem. Ya mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-57. Hadisun Abdullah ibni Umar. Qala. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi." Kila ya Rasulullah. Atana. Pun nggih. Napa? Pun atan niki. Pokoknya timer atan niki. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mungkin kita sambungnya ini habis Ramadan ya. Ini kan insyaallah berdasarkan Isyak Hakiki yang dipedomani oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ramadan tahun ini jatuh pada hari Sabtu Pon. Teman kliwon Sabtu Pon tanggal 2 April 2022, sehingga Jumat malamnya 1 April insyaallah kita sudah tarawih. Dan insyaallah berarti pengajian kita ini nanti akan kita sambung mari riyoyo. Jenengan tengering ya Pak, muga-muga gak lali sampai hadis ke-57. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita menuntaskan kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita bisa mempersiapkan secara lahir dan batin untuk mengisinya dengan amalia-amalia ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah adalah karena keterbatasan saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan